dia menciut, kemudian dia mengalami apa namanya, pecah ya. Sehingga kalau kita lihat secara mikroskopis itu tampak itu sudah tidak reguler lagi dan terjadi beberapa apa namanya, pemadatan-pemadatan pada area-area tertentu ya, terutama tadi di area nukleusnya. Setelah itu, setelah karyopignosis, karyoheksis, akhirnya dia lisis karena enzim hidrolitik menyebabkan nukleusnya eh, luruh ya. Itu kalau lisis pada nukleusnya itu sendiri. Nah, bagaimana pada sitoplasma? Sitoplasma mengalami koagulasi, plasmanya mengalami koagulasi. Kenapa? Karena ada denaturasi protein. Jadi ibaratnya kayak telur ya. Telur kalau denaturasi dia yang tadinya bening dia menjadi keruh. Naturasi diikuti dengan koagulasi, menggumpal-gumpal. Dan akhirnya mengalami degenerasi juga, tapi bahasanya menjadi dekomposisi, yaitu plasmorheksis. Kalau tadi karyoheksis, ini plasmorheksis. Akhirnya lisis, plasmanya lisis, ya. Seluruh proses ini berujung pada apa? Selnya menjadi disolusi, ya. Akhirnya betul-betul dia sudah jadi sebuah larutan ya, larutan itu maksudnya tadi intinya sudah lisis, plasmanya juga ikut lisis, ya akhirnya tinggal menunggu aja, nunggu. Itu tadi dalam tata selnya ya, plasma, sitoplasma dan nukleus. Nah, proses-proses nekrosis pada sel dan jaringan tadi menimbulkan perubahan juga pada substansi interseluler di luarnya gitu ya. Karena tidak mungkin hanya sel saja yang berubah, pasti dia menuai respon ya. Menuai respon itu maksudnya substansi interselulernya pasti bereaksi ya. Di mana apa akan terjadi di polimerisasi ya. Ada di situ namanya glukosaminoglikan. Ini bersama-sama nanti dengan plasma darah ya, itu merespon kondisi nekrosis. Nah, karena terjadinya depolimerisasi tadi, akhirnya apa? Substansi interseluler itu mengalami pembengkakan, swelling ya, swollen. Jadi dia area sekitarnya menjadi menggembung. Kemudian
Di interseluler itu kan ada kolagen dan jaringan ikat elastis. Itu juga mengalami penyatuan ya, sehingga dia tidak lagi elastis ya, dia mengeras dan membentuk jaringan ikat retikuler. Nah, makanya kalau kita lihat di sel-sel yang mati itu, kalau dia kemudian menjadi kayak mengeras gitu ya, di area tertentu bengkak keras, itu adalah proses ini yang terjadi. Nah, ini interseluler ini harus merespons ini karena apa? Tujuannya untuk melokalisir ya, memitigasi supaya tidak berdampak pada kondisi di luar itu, sehingga dia harus membatasi eh, area dari nekrosis tersebut. Nah, sekarang kita lihat nekrosis klasifikasinya apa saja. Berdasarkan penyebab, itu nekrosis itu ada 5. Satu karena traumatik, yang kedua toksik, yang ketiga troponeurotik, yang keempat alergik, yang kelima vaskular. Nah, inilah penyebab-penyebabnya. Traumatik itu contohnya misalnya lagi mau mukul paku ya, ternyata kepukul jari. Jadi akhirnya jadi tangan itu. Kukunya menghitam, besok-besoknya jadi hitam dia. Itu traumatik. Toksik ini karena bakteri, karena kimia, ya misalnya tersentuh zat kimia atau ada toksin bakteri, itu toksik. Troponeurotik dari kata-katanya tropo tempat ya. Neurotik itu saraf. Ini biasanya terjadi pada apa namanya? Neuropati pada penyakit diabetes mellitus ya, misalnya mengalami neuropati diabetik misalnya, sehingga dia tidak merasakan lagi, kemudian juga mikrosirkulasinya mengalami gangguan sehingga menyebabkan gangren. Kemudian yang alergi, alergi jangan dianggap remeh juga ya, karena dia bisa mensensitisasi ya, jadi hipersensitif ya, dan yang sifatnya immediate terutama ya, cepat, itu juga bisa menyebabkan nekrosis. Karena proses alergi itu kan dia bisa swelling juga, swelling mengganggu sirkulasi ya. Jadi area tertentu bisa menyebabkan nekrosis. Dan yang berikutnya adalah vaskular. Ini infark. Yang paling sering contohnya itu adalah jantung ya, pada jantung. Pada ginjal juga bisa hmm, mengalami gangguan vaskular sehingga nekrosis. Nah, itu tadi berdasarkan sebab. Kalau ini berdasarkan perubahan morfologi dan berdasarkan klinis. Kalau secara klinis dinamakan koagulatif atau nekrosis kering, kolikuatif, nekrosis basah, likuifaktif, bukan bahasa web secara itu ya, tapi likuifaktif itu apa ya, kayak bubur gitu. Kemudian gangren, gangren dari bahasa Yunani, gangrein itu artinya api. Nah, ini gangren nanti ada yang kering dan basah. Kemudian ada sekuistrasi,
Sekuestrasi itu hampir sama dengan likupaksi, tapi lebih apa namanya tidak meluas ya. Yang terakhir ada infak. Itu secara klinis dan morfologi. Nah, kemudian secara mekanisme ada yang direct dan indirect. Kalau direct itu berarti dia langsung tadi ya, traumatik dan toksik itu bisa dikategorikan direct. Indirect itu secara tidak langsung karena gangguan vaskuler dan gangguan neuroneurotik. Nah, ini yang koagulatif nekrosis. Ini tipe yang umum terjadi umum pada yang paling banyak nekrosis karena iskemi. Nah, organ yang terkena ini jantung tadi, ya, ginjal, kemudian limpa, spleen. Ya. Ini koagulatif. Jadi pada kondisi awal koagulatif ini dia tampak pucat, kemudian dia agak sedikit mengeras dan sedikit kembung ya, swollen. Ini karena terjadi denaturalisasi ya dan terlibatnya protein-protein dari enzim. Kalau ini kolikoaktif bentuknya seperti ini karena cedera iskemi dan infeksi bakteri. Jadi nekrosis itu bisa nanti nekrosis yang bukan bakterial ya. Jadi tidak semua nekrosis itu bakterial. Kayak tadi misalnya kena palu, pukul gitu kan, tidak ada darah yang keluar, tapi besoknya jarinya jadi hitam. Nah itu yang bukan bakterial, jadi tidak. Kalau kadang-kadang kan langsung dikasih antibiotik, antibiotik gitu kan. Nah ini kalau bedanya kolikuatif itu dia dia apa namanya ada proses hidrasi dan jaringan menjadi kolikuatif. Kolikuatif itu eh, menggumpal begitu ya, karena ada enzim-enzim hidrolitik. Ini contohnya pada infak otak dan pembentukan abses. Nah, ciri khas kalau bakterial itu ya dia abses. Eh, Pembentukan abses ini kan dia akhirnya terbentuk kapsul ya. Nah, ini contoh pada abses kolikuatif pada otak. Beda tadi dengan yang tadi ya. Itu dia justru dia agak lebih firm, lebih keras sedikit daripada area sekitarnya. Kalau ini malah lembut dan bengkak. Akhirnya terbentuk kista ya, yang berdinding. Itu karena tadi abses tadi kan dia membentuk kapsul ya, dia membentuk dinding. Secara mikroskopik dia nanti kista tadi berisi sel-sel nekrotik yang sudah lisis. Hmm. Nah, lisis itu nanti kan ada proses eh, yang apa namanya? Tubuh kan punya mekanisme ya untuk membersihkan
lisis-lisis sel yang mengalami nekrosis tadi ya dengan makrofag. Nah, di dalam kista nekrosis tadi yang ada abses, ada pus, ada sisa-sisa detritus ya, yang kerusakan sel tadi juga termasuk di situ yang dimakan oleh makrofag, kumpul jadi satu. Nah, ini yang tipe infarction ini karena nekrosis vaskular. Infarction ini spasme vaskuler yang lama atau proses trombosis dan emboli. Jadi pembuluh darah yang sempit-sempit itu, terutama di jantung ya, di organ yang penting, itu kalau dia menyempit, ya tidak ada lagi anastomosis. Anastomosisnya kecil sedikit ya. Sehingga dia mengalami gangguan vaskular, gangguan aliran sirkulasi, dan area-area tertentu mengalami nekrosis, infark. Jadi sel-sel jantung di area tertentu tadi mengalami kematian. Akhirnya fungsi jantungnya tidak sempurna. Terjadilah serangan jantung. Nah, ini yang sekuistrasi. Sekuistrasi ini biasanya kalau kita lihat ini pada osteomielitis. Jadi ada inflamasi purulen ya pada sumsum tulang. Jadi dia ada pelembutan, sekuistrasi di area yang jaringan hidup, ya, autolisasi dia, not experience, does not experience. Ini osteoporosis kan ada inflamasi purulen ya pada pada sumsum tulang di dalamnya, akhirnya kemudian dia menyebabkan jaringan kompakta dari tulang itu yang ada di dekat area osteomielitis terbuka ya karena hancur, mengalami sekuistrasi dan akhirnya jadi kerulen. Nah, ini gangren. Gangren ini ya karena mikroorganisme maka ya menjadi gangren basah ya. Akhirnya dia menggembung, bengkak ya, kemudian dia bau ya. Batasnya tidak jelas. Itu kalau gangren basah. Nah, kalau gangren kering biasanya tuh dan ini yang sorry yang gangren basah ya terjadinya seperti itu di situ. Eh, ini gangren kering. Ini yang tadi burger disease ya. Dimulai dari ujung-ujung tangan maupun kaki karena iskemi. Atau karena arteriosklerosis. Kalau arteriosklerosis burger disease itu arteriosklerosis yang tidak ditahu dekubitus ya. Ini karena troponeuretik. Ya area-area tulang ya, area sakral ya. Proses spinosus yang menonjol-nonjol itu. Spina iliaca itu dia eh, yang terkena ya daerah
itu untuk me- memitigasi tadi ya. Bukan hanya memitigasi, membatasi, melokalisasi, tapi juga dalam konteks untuk penyembuhan ya. Jadi untuk scar ya, misalnya membentuk tadi jaringan yang keras, jaringan parut, membentuk kapsul itu ya. Atau petrifaksi, osifikasi, kemudian aseptik autolisis itu adalah outcome dari nekrosis yang memang diharapkan. Jadi untuk diharapkan yaitu terjadinya sepsis menyebar. Nah, ini kegagalan yang kita inginkan tadi, pembatasan tadi, akhirnya apa? Bisa menyebabkan sepsis. Nah, ini kalau kita rangkum ya, kalau nekrosis itu ukuran selnya membengkak, pignosis, eksis, kemudian lisis, membrannya bleeding tadi ya, tidak terlalu, kemudian di ujungnya dengan lisis juga, tadi bengkak juga, denaturasi, nukleus juga, pignosis, kareksis, lisis, dan organel juga demikian. Ini kalau nekrosis itu seperti itu ya, rangkumannya. Nah, secara biokimia, nekrosis itu dia tentu akan terjadi kegagalan regulasi ion dan ATP. Nah, ini udah pasti ya, karena kan dia nanti akan membrannya mengalami gangguan, bukannya karena kondisi plasma, sitoplasma dan nukleus seperti itu, akhirnya apa? Terjadi kegagalan regulasi ion dan ATP dalam mengatur konsentrasi natrium kalium. Jadi natrium kalium itu kan dia mengatur kondisi difusi ya, difusi sel. Nah, dengan demikian terjadi apa? Nah, itu tadi membran selnya rusak, kemudian protein di dalam sitoplasma juga rusak, dan DNA juga rusak. Itu semua proses yang kait-mengkait ya, sesuai dengan fasenya tadi. Nah, mau juga karena posisi nekrosis ini kan menimbulkan ROS, produksi ROS. ROS ini ya menambah parah ya kondisi. Kalau pada pasien tadi gangren ya, DM dengan gangren. Kasihnya apa? Terjadi respon inflamasi, pelepasan NP atau alarmin, bisa juga ATP, HMGB1, asam urat, pelingkungan ekstraseluler, dan ini memicu respon inflamasi lokal. Nah, respon inflamasi lokal kalau dia gagal nanti jadi respon inflamasi yang sistemik. Ini contoh-contoh tadi ya, sudah bisa kita lihat kayak misalnya sepsis. Sepsis itu sudah kondisi yang badai inflamasi ya, ibunya badai. Nah, bagaimana apoptosis? Apoptosis juga kematian sel juga.
tapi dia terprogram ya. Apoptosis ini tuh normal di tubuh kita. Setiap saat tubuh kita tuh ada apoptosis. Contohnya itu tadi ya, kulit kulit kita tuh setiap setiap bulan ya, setiap 40 hari itu berganti kita sebenarnya kulit. Jadi kulit yang paling atas, lapisan tanduk itu adalah kalau kita belajar anatomi anatomi kulit ya, itu ada 7 lapisan kalau nggak salah 7 apa 6 lapis atau 5 lapis. Dari mulai lapisan basalis yang selnya masih hidup, kemudian naik 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 sampai kemudian dia jadi zat tanduk mati. Itu butuh proses sampai 34 hari, 39 40 hari. Mati selnya itu, di lagi yang baru sel basal itu. Termasuk juga sel darah merah dan sel darah putih. Itu diproduksi terus terus setiap hari. Setiap 120 hari sel darah merah sudah habis kerjanya dihancurkan ya di dien atau spleen. Produksi lagi sumsum tulang. Jadi produksi seperti itu terus. Jadi sebenarnya apoptosis itu ada eliminasi dari sel-sel rusak. Nah, bahkan ada 50 sampai 70 miliar sel ya yang mati tiap hari itu karena akibat apoptosis. Perubahan apoptosis sebenarnya sama, hampir sama, bleeding, shrinkage, wrinkle ya, fragmentasi nukleus, kondensasi kromatin, hampir sama dengan nekrosis. Cuma karena dia terprogram, tubuh itu dia sudah punya ukuran, tidak mendadak. Dan prosesnya itu teratur gitu ya. Misalnya contoh pembentukan apoptotic bodies. Dan apoptosis itu tujuannya memang nanti akan, karena sudah terprogram tadi, makrofagnya sudah disiapkan makrofagnya. Ibaratnya itu ya, sudah diukur sampahnya ada berapa, sehingga nanti tukang angkut sampahnya ada berapa. Karena dia terukur tadi. Kalau misalnya tadi 50 sampai 70 miliar sel dia apa di tubuh kita tiap hari, berarti sudah ditargetkan makrofagnya disiapkan berapa. Jadi berbeda dengan nekrosis ya. Eh, Kalau dia tadi pada nekrosis misalnya kalau karena traumatik dia terjadi kerusakan sel secara akut. Nah, kalau apoptosis dia sudah punya siklus tadi. Jadi intinya terprogram. Kalau terprogram itu kan dia terencana. Jadi berbeda jauh ya. Nah, ini perbedaan secara umum antara nekrosis dan apoptosis. Kalau nekrosis itu patologis. Tadi sudah ya, sebab-sebabnya tadi. Contohnya itu cedera iskemi. Apoptosis fisiologis dalam kondisi normal. Ada juga yang patologis karena kerusakan DNA ringan. Ini proses repair ya. Kalau DNA kan repair dia bisa. Bagaimana membran plasmanya? Dia pecah lisis sehingga integritasnya hilang.
membran plasma pada apoptosis utuh. Makanya dia cuman ya tadi kalau kita lihat nih, prosesnya sebut tentang sampah, sampahnya udah dipilah-pilah ya. Ini apa namanya? Yang mitokondria, ini yang namanya protein apa namanya? Yang rangka itu, rangka sel misalnya contohnya ini retikulum, endoplasma. Jadi sudah dipisah-pisah dan tinggal di eh, makan oleh makrofag. Tanya menurut. Nah, tapi kalau pada apoptosis masih bisa karena membran sel masih utuh tadi, jadi sehingga dia masih bisa mengatur NAK tadi masih bisa bekerja ya. Kemudian channel membran juga masih bisa bekerja. Termasuk juga sinyal kepada makrofag juga masih. Nukleusnya bagaimana pada nekrosis menganalisis. Nah, tapi tadi ya sebenarnya eh, secara general umum sama mirip, tapi dia teratur ya. Kondensasi kromatinnya juga marginal, jadi bertahap sehingga tidak menyebabkan tadi ada keluarnya ROS ya dari radikal bebas, kemudian terjadi kondisi yang lain, likuifaksi lah, terjadi gangren, terjadi apa tidak seperti itu. Dia tidak menimbulkan respon inflamasi. Nah, tadi sudah kita bicarakan pembersihannya tadi fagositosis kalau apoptosis ya sudah terprogram tersusun rapi ya. Ada badan-badan apoptotik yang sendiri-sendiri. Kalau yang pembersihan nekrosis ini kan dia sudah hancur lebur, udah jadi bubur, jadi repot juga tukang pembersihannya tuh. Tukang sampahnya jadi repot. Sisa-sisa sel dan debris. Kalau banyak nggak keruan lagi. Sehingga kayak tadi abses misalnya dia harus dipecahkan. Nggak mungkin lagi itu dihabisin oleh makrofag tubuh kita nggak mungkin menyerap lagi ya. Istilah kata kalau orang menyebutkan ke orang awam, nanti diserap sendiri bu oleh tubuh nggak bisa. Nah ini kematian secara umum. Kalau kematian berarti dia seluruh tubuh ya. Ini kalau kematian ada status ada fase-fase agoni, klinikal, molekular, somatik. Kalau somatik ya jantungnya berhenti gitu, nafas berhenti. Kalau molekuler biological ya molekuler ya. Ini kondisi-kondisi sekarat, sopor, koma ya, tekanan darah menurun, sirkulasinya sudah ada ini lagi, gangguan pernapasan, ya. Terus begitu prosesnya, ini kematian secara klinis, ya, jantungnya tadi berhenti, bernapasnya berhenti, tapi sel-sel otak masih hidup ya. Ini clinical death. Kalau sudah otak sudah mulai 5-6 menit sudah nggak ada lagi, berarti dia hipoksia otaknya udah, berarti dia mati. Ini biological death.
dengan berbagai macam cerita di sana kematian. Jadi ini maksudnya ini beda lagi dengan yang tadi ya nekrosis dan ini kematian tubuh secara umum. Kalau dia awal postmortem liquidity kaku dia kekakuan mayat ya. Lipid lipid itu ada perubahan bentuk warna kaku dingin dan kulitnya juga mengalami desikasi. Kemudian ini kalau akhirnya terjadi pembentukan adipoker, saponifikasi, seperti sabun ya, itu ini kondisi-kondisi kalau dia, nah nih postmortem lipidity, ini mumifikasi, ini apa ini? Ini dosen ya, dosen dengan berbagai macam tugas macam-macam lah, pengajaran, penelitian, pengabdian, borang, BKD, publikasi, panitia ini, panitia itu, aplikasi ini, aplikasi itu, laporan ini, laporan itu, admin ini, admin itu, sister itu, banyak lah, tugas tambahan lah. Oke ya, cukup sampai di sini. Yang dosen pasti tahu dulu tugasnya. Gajinya kecil lagi kan. Cukup ya, jelas. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya emang nggak sebenarnya nanya ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Dok. wabarakatuh, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Absen ya. Oh iya absen Mbak.